Oke, perkenalkan, nama saya Eranio Subrabowo. Saya akan mencoba memberikan penjelasan singkat dari tutorial akses video lesson yang pertama. Dalam video lesson pertama ini, kita akan mencoba membahas tentang database. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai Microsoft Access, pertama-tama kita harus paham apa database itu. Jadi, apa sih pengertian dari database ini? Secara singkatnya, database komputer adalah sebuah program di mana Anda dapat menyimpan, mengatur, serta memanipulasi suatu data. Kan kita udah mengenal database secara singkat nih. Kita akan membahas yang lebih spesifik lagi, yaitu akses database. Nah, akses database ini terdiri atas data dan tools yang bekerja dengan data tersebut. Kita lihat nih ya, akses database ini terdiri atas tables, queries, forms, reports, macros, sama modules. Table ini fungsinya menyimpan data. Lalu, queries berfungsi untuk mengelompokkan data. Selanjutnya form. Nah, form ini menampilkan data pada layar. Reports berfungsi untuk mencetak data. Untuk macros sama modules ini biasanya hanya digunakan oleh seorang user yang sudah profesional dalam menggunakan Microsoft Access. Jadi untuk mahir dalam menggunakan Microsoft Access sebenarnya tidak perlu menguasai makro sama modules ini. Jadi cukup keempat ini aja. Nah, tables. Apa sih table ini? Jadi semua data yang ada pada Microsoft Access database ini disimpan dalam yang namanya table. Jadi table ini sebenarnya mirip dengan tampilannya Microsoft Excel. Nah, table itu sendiri terdiri atas kumpulan field. Field itu merupakan suatu data spesifik. Contohnya, seperti yang di lingkar merah ini adalah data spesifik mengenai nama akhir. Jadi, maksudnya spesifik itu di sini yang tercatat di field nama akhir ini ya isinya ya nama akhirnya saja. Tidak ada data lain selain nama akhir. Jadi spesifik hanya data nama akhir di sini. Nah, selanjutnya adalah records. Apa sih records ini? Jadi records itu tempatnya semua data mengenai satu item tersimpan. Contohnya ini, yang dilingkari merah ini. Jadi records itu, contohnya seperti Alan Watson. Nama perusahaannya Forestry Service dan nomor teleponnya adalah sekian. Nah, dari keempat item berupa Alan Watson ini terdapat recordnya yaitu company name sama nomor teleponnya yang tertera di situ. Jadi ini namanya record. Nah, queries ini salah satu fiturnya Microsoft Access yang digunakan jika ingin melihat data tertentu saja. Misalnya, kita kepengen melihat cuma pelanggan yang dari New York saja, seperti yang tertera di sini ya. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk mengurutkan data. Terus queries ini bisa disimpan, terus digunakan lagi. Jadi nggak usah mendesain ulang lagi untuk menggunakan queries ini. Ini bisa disimpan. Selanjutnya adalah form. Form ini memungkinkan kita untuk membuat tampilan yang user friendly dan mudah digunakan untuk bekerja dengan data pada layar. Jadi kita bisa menunjukkan informasi yang kita inginkan dalam form. Lalu report. Nah, report ini khusus digunakan untuk menyajikan data.
Jadi orang yang tidak menggunakan database bisa melihat report ini berupa sebuah cetakan yang di-print atau dikirim berupa email ke orang lain. Dan yang paling terakhir adalah fitur macros dan modules. Fitur macros dan modules ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya hanya digunakan oleh seorang user yang sudah profesional dalam menggunakan Microsoft Access. Jadi sebenarnya untuk menguasai Microsoft Access ini tidak diharuskan untuk mengetahui dan tahu caranya mengoperasikan macros and modules ini. Tapi bukan berarti kita tidak mempelajarinya ya, mungkin bisa dikembangkan sendiri mengenai macros and modules, tetapi tidak menjadi komponen utama dalam proses pembelajaran Microsoft Access. Oke, sekian tutorial Access Video Lesson 1 oleh saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.